Oke deh, kita mulai live malam hari ini. Danantara diresmikan. Bagaimana IHSG, bagaimana market hari ini dan ke depan? Pendapat saya terkait Danantara gimana? Oke, aku akan bahas ya malam hari ini ya. Yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoy supaya teman-teman bisa melihat data yang lebih jelas secara visual. Matiin ya komennya ya, malah salvo ke baju. Yap, kita langsung aja ke IHSG. IHSG hari ini kayak malu-malu kucing. Turunnya juga nggak begitu banyak. Yang bikin turun terkoreksi ada saham BBNI turun 2,3%. Terus Himbara yang lain gimana? Nanti kita akan bahas. Terus TLKM turun 1,89%. Terus kemudian AMMN. AMMN-nya bukan yang ini ya. AMMN ini turun 5,15%. Terus Brand turun 8,7%. Ya, jadi Brand turun 8,7%. Aku ada bilang di last week ya, Brand ini masih belum aman teman-teman. Fluktuasinya masih lumayan gitu, jadi wait and see dulu. Nah terus bagaimana dengan saham perbankan yang lainnya? BCA stagnan aja, masih di bawah-bawah sini aja, dan sebenarnya ini valuasinya udah mulai agak terdiskon, slightly discounted untuk BCA di 8925, tapi belum sampai diskon gede gitu ya, belum diskon Vaganza. Terus kemudian kita ke Bank Mandiri yang sempat ada koreksi beberapa hari kemarin, tapi nggak sampai dalam juga Bank Mandiri ini. Kita masih wait and see juga saat ini kondisinya. Kenapa wait and see? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian BRI hari ini juga naik 0,77%. Kok kayaknya nggak ngerespon Danantara yang gimana-gimana sih? Nggak ada naik banget, nggak ada turun banget. Kenapa? Nah, ntar aku bahas. Oke ya, terus BBNI yang tadi aku bahas ini ada turun 2,3%. Terus kita mau lihat untuk saham dari BUMN yang ada di bawah Danantara itu ada apa aja? Bentar ya. Oke, selain for big banks, pastinya ya kita akan review untuk BUMN lainnya yang listed di bursa, Jadi ada yang nggak listed, contohnya kayak apa? Ada PLN, ada Pertamina. Tapi sebelum saya bahas sahamnya satu-satu, kita mau bahas dulu deh Danantara ini apa, dan juga bagaimana impactnya ke perekonomian secara keseluruhan. Ya, jadi dampaknya tuh apa supaya teman-teman juga paham. Meskipun tadi udah saya bikinin konten di Igoy, ada dijelasin di Igoy juga. Jadi simpelnya dengan bahasa sederhana, Danantara itu apa sih? Danantara ini adalah sovereign wealth fund atau semacam lembaga untuk mengelola investasi, ya. Jadi semacam manajer investasi dari pemerintah atau negara. Nggak beda dengan kalau misalkan teman-teman punya perusahaan, ya. Jadi teman-teman punya beberapa perusahaan, terus dari perusahaan itu teman-teman dapat dividen. Nah, dividen dari perusahaan-perusahaan yang kalian punya itu diinvestasikan lagi supaya apa? Ya supaya kamu jadi lebih kaya, kurang lebih kayak gitu. Sama juga halnya dengan kalau kalian berinvestasi di pasar modal, investasi di tempat yang lain. Jadi kalau kalian berinvestasi di pasar modal atau investasi yang lain, sama halnya Danantara itu juga kayak gitu.
Ya, jadi Danantara ini bakalan dianggap berhasil jika sebenarnya parameternya ada dua. Yang satu, pertama pasti dari hasil investasinya. Kalau dari hasil investasinya bagus, pastinya Danantara ini dianggap berhasil gitu. Jadi tergantung dari seberapa pintar ngelola duit atau ngelola investasinya. Kemudian yang kedua, Danantara ini akan dianggap berhasil jika dia bersih, ya. Jadi bersih itu gimana? Dimanfaatkan, digunakan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya untuk kepentingan negara dan juga kepentingan Indonesia, masyarakat Indonesia. Bahasa gampangnya sih bebas dari korupsi, kira-kira kayak gitu. Ya, terus jadi Danantara ini dia mengelola duit sekitaran 14.600 triliun yang aku juga udah jelaskan di konten aku ya. Jadi 14.600 triliun itu dia menjadi SWF yang terbesar ke-7 di dunia, bahkan nilainya juga melebihi Temasek ya. Jadi melebihi Temasek gitu. Terus kalau gitu, apakah Danantara ini akan jadi sebagus Temasek atau enggak? Nanti kita akan bahas lagi poin-poin yang berikutnya. Tapi yang ditanyakan Danantara ini sebenarnya ngelola duit siapa? Duitnya dari mana? Nah, Danantara ini dia ngelola aset BUMN. Nah, jadi perusahaan-perusahaan BUMN kayak Bank Mandiri, kemudian BNI, BRI, terus PTBA, Mind ID termasuk di dalamnya ada Inco, BMRI, TLKM. Ya, jadi itu perusahaan-perusahaan BUMN. Dan yang belum listing ada PLN, ada Pertamina juga. Nah, jadi kalau di dalam Mind ID itu sendiri itu ada Antam, Inco, ada PTBA, ada TINS. Nah, jadi impact-nya apa nih ke perusahaan-perusahaan ini? Nanti kita akan bahas. Terus selain dari perusahaan-perusahaan BUMN itu, sebenarnya duitnya Danantara ini dari mana? Selain dari BUMN, duit Danantara ini didapat dari penyertaan modal negara atau dari PMN ya. Terus selain itu juga didapat dari efisiensi anggaran. Nah, ini yang menjadi pros and cons sebenarnya. Efisiensi anggaran itu nilainya sekitar 325 triliun. Jadi ada efisiensi sebagian untuk makan bergizi gratis, bagian lagi efisiensi untuk Danantara. Aku lagi berpikir, lagi bertanya-tanya, kalau misalkan ada SWF ini, ya, kenapa nggak duitnya dari yang seadanya juga, ya? Selain dari BUMN, penyertaan modal negara, itu ada SWF yang dulu, namanya INA di Indonesia, asetnya 163 triliun, itu lumayan gede. Jadi aku berpikir kenapa perlu melakukan efisiensi ini. Aku lagi mencoba untuk bertanya ya ke beberapa pihak yang mungkin tahu jawabannya gitu. Ya sebenarnya jawaban sementara sih simpelnya karena mau investasinya jadi makin gede, itu aja. Nah dari situ duitnya akan dikelola kemana? Ke beberapa instrumen investasi seperti saham, properti, obligasi, atau di bisnis lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah kalau cuan investasinya untungnya apa buat negara? Kalau cuan investasinya untungnya nanti bisa masuk ke APBN buat belanja negara atau diinvestasikan lagi kalau ternyata belum ada keperluan. Cita-citanya besar dan bagus. Dimana dengan adanya SWF ini sebenarnya pemerintah itu berusaha untuk memperkuat perekonomian negara kita dan mengurangi ketergantungan terhadap asing. Jadi kalau selama ini teman-teman bilang, utang negara kita kok banyak gitu, dikit-dikit ngutang, terus pasar modal negara kita sangat ketergantungan sekali dengan investor asing. Nah, jadi salah satu solusi dari pemerintah tuh ya dari sini gitu. Nah, terus kemudian ini juga sebenarnya merupakan mimpi dari Presiden Prabowo yang sempat tertuang di dalam buku beliau, Paradoks Indonesia. Ada yang pernah baca bukunya? Ya, jadi ini merupakan satu ambisi Pak Prabowo.
mimpi semangatnya Pak Prabowo untuk memperkuat perekonomian juga yang sempat tertulis di buku Paradoks Indonesia jauh sebelum beliau terpilih menjadi presiden di tahun 2024. Kalau nggak salah tuh nulisnya tahun berapa ya? 2022. Aku bisa kasih lihat kalian gambarnya kayak gini. Nah, mungkin kalian kalau penasaran mimpinya Pak Prabowo tuh apa, bisa dilihat di sini. Gitu. Oke. Nah, terus pertanyaannya, kira-kira SWF ini bagus atau enggak sih? Kan banyak orang yang bertanya seperti itu ya. Kalau dari mimpinya, dari cita-citanya itu sebenarnya bagus ya. Jadi di sini ada beberapa pengawas juga, ada Pak Erick Thohir, Ketua Dewan Pengawas, dan Pak Mulyaman Hadad, Wakil Ketua Dewan Pengawas. Terus ada mantan presiden yang kita hormati juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Jokowi gitu ya. Nah, terus masing-masing posisi ini mengawasi chief position itu. CEO-nya ada Pak Roslan Roslani, terus kemudian COO-nya ada Pak Doni Oskarya, dan CIO-nya Pak Pandu Syahrir. Nah, kalau kalian tanya orang-orang ini gimana? Saya cuma kenal Pak Pandu Syahrir ya. Jadi Pak Pandu Syahrir ini capability-nya bagaimana? Yang jelas saya mengenal Pak Pandu Syahrir, beliau ini seseorang yang punya semangat yang sangat luar biasa. Dan beliau ini orang yang cinta negara, karena saya ngobrol dengan beliau tuh ya, ada semangat cinta negara yang diturunkan dari ayah beliau ya, jadi Dr. Syahrir gitu, yang seorang ekonom juga gitu loh. Nah, terus sekarang ini Danantara banyak pro kontra di masyarakat. Kenapa? Jadi Danantara ini proyek besar. Nah, kalau berhasil ini bakalan menjadi game changer buat Indonesia. Ya, jadi bikin Indonesia jadi negara yang makin kaya, negara yang terpandang, memang sangat luar biasa sekali. Tapi jika Danantara ini gagal, ini bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar buat perekonomian negara, di mana negara bisa mengalami defisit anggaran lebih besar dan malah jadi utangnya jadi lebih besar juga. Nah, banyak investor yang mungkin dari luar sekarang lagi wait and see ngelihat kondisi Indonesia tuh gimana. Yang ditunggu-tunggu dari Danantara ini sebenarnya adalah transparansi dan juga adanya kejelasan mengenai regulasi hukum dan operasional yang transparan, seperti contohnya Temasek. Nah, kalau di Temasek itu yang bikin dia menjadi menarik perhatian investor tuh karena aturannya jelas dan transparan. Terus technically meskipun pemegang saham utamanya tetap dari government ya, dan dipantau juga sama Menteri Keuangannya, operasionalnya tuh dijalankan kayak layaknya kayak perusahaan swasta, perusahaan biasa lah. Terus dewan direksinya tuh juga majority profesional, independen, bukan pejabat pemerintah. Nah, ini Danantara di awal masih belum bisa seperti ini ya, kita doakan aja ke depan bisa jadi semakin baik gitu ya, bisa jadi mungkin bisa menjadi semakin baik, mungkin jadi seperti harapan para investor gitu. Yang penting mulai aja dulu, semangatnya bagus gitu dari pemerintah. Nah, selain itu Temasek juga punya kontrol di internal tuh lumayan ketat. Nah, audit atau pengawasan Temasek itu dilakukan secara berkala, ada penjadwalan berkala oleh eksternal, dan selalu terbuka soal kinerjanya melalui laporan keuangan tahunan Temasek Review. Jadi ada Temasek Review gitu, ada laporan tahunannya lah. Nah, semua keputusan investasinya itu dibuat murni berdasarkan performa keuangan dan bisnisnya Temasek. Jadi bukan nggak ada campur-campur untuk kepentingan politik seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak saat ini ya. Jadi bahkan ada mekanisme pengamanan ekstra seperti aturan yang mewajibkan presiden sebelum bisa menarik, ada persetujuan dari presiden sebelum bisa narik cadangan keuangan yang lama gitu loh. Jadi meskipun pemerintah tetap punya peran, Temasek itu udah menetapkan aturan-aturan dan mandat yang jelas sehingga keputusan investasinya bisa fokus ke pertumbuhan jangka panjang dan gak mudah kepengaruh kepentingan politik, kira-kira kayak gitu. Rangkumannya tentang Danantara ya, bahaya nih saya bisa salah ngomong satu brand agak-agak mix up.
gitu ya. Jadi rangkumannya tentang Danantara kayak gitu. Nah, di Indonesia sebenarnya harapannya juga bisa sama seperti Temasek, dikerjakan oleh profesional, independen, dan juga diawasi oleh pihak eksternal, audit yang berkala, yang jelas. Tapi kita percaya ya, semoga ke depan ini bisa menjadi lebih baik dan pengawasannya juga bisa lebih teratur, bisa lebih baik. Kita doain aja yang terbaik buat Danantara ini. Sekarang impact-nya gimana? Nah, kalau kalian nanya pasar saham hari ini kok kayaknya slow, melo, turun enggak, naik juga enggak. Itu kenapa? Kok kayak nggak ngerespon Danantara? Ingat ya, jadi seperti sentimen yang lainnya, seperti sentimen suku bunga. Suku bunga waktu diturunin 18 September 2024, itu dia justru nggak meroket di 18 Septembernya. Jadi suku bunga waktu diturunin di 18 September 2024 ya, Jerome Powell, The Fed nurunin suku bunga, itu pasar saham naik dari Agustus. Bulan Agustus naik terus sampai September, justru malah puncaknya. Setelah 18 malah pasar saham turun. Kenapa? Ya karena investor-investor gede udah tahu sentimennya dari bulan Agustus, sehingga mereka sudah mengambil satu tindakan, mengambil satu kesimpulan, oh ini bakalan turun nih suku bunga, ya udah gue borong dulu waktu itu di Agustus. Naik pasar saham, pas beritanya keluar justru malah nggak terlalu terjadi apa-apa. Nah, bagaimana dengan Danantara ini? Bagaimana investor besar merespon Danantara? Sebenarnya pasar saham kita udah mendiskon, artinya pasar saham kita itu sudah merespon ini dari beberapa waktu yang lalu. Terus kalau kalian nanya, wah kalau gitu responnya jelek dong, kan itu turun, Bank Mandiri turun, tapi BCA juga turun say, gitu loh. Nah, jadi sebenarnya udah ngerespon soal Danantara ini dari beberapa waktu yang lalu, tapi respon turun itu bukan cuma karena Danantara doang. Sebenarnya respon turunnya itu macem-macem faktornya. Ada faktor-faktor yang lain juga. Ada faktor eksternal juga, kayak Donald Trump, perang dagang. Terus ada faktor kebijakan yang lain dari internal dalam negeri kita yang juga ditunggu. Makan bergizi gratis, efisiensi, apa segala macam. Tapi tidak selalu turun. Jadi 15 Januari sempat ada rally penurunan suku bunga BI. Terus kalau itu benar-benar nggak ada bocoran, jadi naik pas hari itu. Nah kalau nggak ada bocoran sama sekali, bisa respon pas hari itu saat terjadi beritanya. Kemudian, bentar ya. Oke, kemudian aku ke distract, cek pertanyaan dulu tadi. Ya, kemudian setelah di 15 Januari itu, pasar saham juga sempat naik beberapa hari yang lalu sebenarnya. Naik lumayan tinggi, dan yang masuk yang ngebeli asing. Kenapa? Karena faktor DHE. Jadi Presiden Prabowo ada mengumumkan tentang devisa hasil ekspor itu harus balik ke Indonesia 100%. Dan jadi sebenarnya bicara soal DHE, bicara soal Danantara, ini adalah mimpi besar. Dan ini bagus banget secara teori ya. Buat Indonesia bagus banget. Beberapa analis ya melihat dari institusi yang cukup besar ya, beberapa analis melihat bahwa ya ini bagus, dan aku setuju, aku sendiri juga setuju gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya Danantara ini bisa menarik minat investor asing, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kan nggak tahu ya Danantara ini investasi ke mana. Kalau misalkan investasinya ke dalam negeri lagi, seandainya masuk ke salah satunya mungkin saham di Indonesia, bukan nggak mungkin loh masuk lagi ke saham Indonesia. Bisa nggak sih buat beli saham BUMN? Waduh, saya juga nggak tahu ya itu regulasinya gimana. Boleh nggak buat beli lagi saham BUMN? Dari BUMN beli lagi BUMN. Istilah kata kan, misalkan kita punya perusahaan A, listed di bursa, bagiin dividen buat kita, terus beli lagi. Ya saya nggak tahu. Tapi kalau memang terang-terangan buyback ya boleh-boleh aja, kenapa tidak? Kayak BRI yang ada plan buyback 3T gitu. Oke, terus impact-nya yang lain lagi, kalau misalkan buat beli saham-saham yang lain lagi di bursa, itu kan nilainya
Gede banget ya. Berapa tadi? 14,6 kuadriliun itu berarti 14.600 triliun. Aku cek dulu benar angkanya, 14.600 triliun. Jadi kalau misalkan itu investasi di saham-saham yang lain di Indonesia, ya naik lah gitu, nilainya segitu banyak gitu loh. Nah aku nggak tahu arahnya kemana, saya nggak tahu. Apakah mungkin diinvestasikan di sektor real? Nanti kita dengar dari pemerintah. Kalau mereka ada keterbukaan informasi, transparansi, mulai diberitakan sedikit demi sedikit, wah itu akan sangat bagus sekali. Sebenarnya saya personally lebih suka kalau pemerintah itu investasi ke proyek infrastruktur dibandingkan ngebeli saham kayak harapannya kalian. Kan kalau harapannya kalian kan saham dibeli terus sahamnya langsung naik gitu ya. Jadi saya suka zaman dulu waktu Pak Presiden Jokowi ketika banyak berinvestasi di sektor infrastruktur. Pengembangan infrastruktur itu penting banget. Aku kasih contoh aja, kalau misalkan jalan tol itu dibangun dan diperbaiki, kan beberapa orang yang pemikirannya naif, polos, bilang gak ada efeknya ke rakyat kecil, mbak wes uangnya buat kasih ke rakyat kecil aja atau gimana lah, dengan mungkin ngomongnya nggak setepat itu, nggak seperti itu, tapi kira-kira nadanya mungkin gitu. Jangan salah, pembangunan infrastruktur, contohnya jalan tol, itu akan membuat biaya logistik, biaya distribusi itu jadi makin murah. Ya, ketika biaya logistik atau biaya distribusinya makin murah, maka harga barang turun. Kalau harga barang turun, itu rakyat kecil juga diuntungkan secara tidak langsung. Dan tidak hanya itu, aktivitas bisnis, aktivitas masyarakat, mobilitas itu jadi lebih meningkat, itu jadi bagus buat perekonomian. Jadi pros and cons di sini ada. Mantan Presiden Jokowi yang mengawasi itu ada beberapa yang mungkin cons, nggak suka gitu, karena ya banyak hal gitu ya. Tapi kalau di sisi lain, aku melihat secara objektif di tengah-tengah tuh, aku melihat bahwa Presiden Jokowi ini ya memang udah ngerti lapangan, sangat berpengalaman buat kondisi Indonesia tuh gimana. Istilah kata belusuannya beliau tuh memang benar-benar belusuan, terlepas dari kontranya ya, gitu loh. Jadi beliau memang ngerti. Dan satu lagi memang yang diharapkan transparansinya. Sehingga di sini kalau kalian nanya, ini apakah ke depan akan ada impact positif ke pasar saham? Bisa jadi iya. Bisa jadi enggak juga, tergantung gimana ngejalaninnya. Sekarang soal Pak Pandu Syahrir, dimana saya mengenal beliau itu orang yang ya aku mengenalnya beliau orang pintar gitu, bukan dukun. Orang yang pintar dan networknya tuh luar biasa. Dan beliau pasti punya tim, bukan beliau sendiri yang mengerjakan. Dan beliau kenal dengan orang-orang terbaik, fund managers, manajer investasi terbaik di Indonesia. Ya, mereka yang pernah mengelola private equity terbaik di Indonesia itu Pak Pandu kenal, beliau kenal gitu loh. Jadi memang networknya sebagus itu. Nah, jadi saya percaya beliau mengambil orang untuk mengelola investasinya tuh bukan yang abal-abal juga, kira-kira gitu sih. Cuman tetap harus adalah audit, diawasi, dan report secara tahunan. Nah sekarang saya mau ngomongin sektor yang lain untuk BUMN ya. Jadi untuk mining bagaimana, pertambangan ya. Jadi bicara soal BUMN ini kan bukan cuma soal big banks ya, karena banyak yang fokusnya ke big banks. Nah aku justru malah mau mencermati dari sektor komoditasnya. Ada Antam, ada Inco, ada PTBA, ada TINS, beberapa emiten ini. PTBA yang biasanya diandalkan investor bagi dividen gede ya. Ini terimpact dua kebijakan sekaligus ya, dari Danantara dan juga dari DHE. Impactnya gimana ke depan, apakah positif atau enggak? Sekali lagi kita nggak tahu, kembali ke laporan keuangan perusahaan, kembali ke kinerja perusahaan itu ke depan bagaimana untuk PTBA. Nah, sekali lagi aku mau kasih disclaimer juga buat teman-teman yang dividend investing di PTBA. Kita mesti harus agak berhati-hati. Kenapa? Kita perlu berhati-hati. Karena di sini banyak banget perubahannya. Banyak banget perubahannya ya. Jadi dari pemerintah ini kita perlu banyak wait and see. Jadi maksud aku, berinvestasilah dengan nominal yang kamu siap dengan risikonya.
Nah, kalau di PTBA resikonya adalah nggak bagi dividen atau bagi dividen lebih kecil. Kita nggak pernah tahu. Historically di kepemimpinan presiden yang dulu-dulu kan memang rajin bagi dividen. Nah, kali ini banyak terobosan-terobosan baru yang kita nggak tahu ke depan bagaimana. Kemudian Antam gimana? Antam secara result laporan keuangan full year 2024 harusnya bagus. Dan 2025 first quarter itu harusnya bagus juga. Kenapa? Karena harga emas naik. Jadi sebenarnya Antam ini bukan cuma emas doang, tapi ada nikel juga di dalamnya gitu loh. Harga emas naik, maka dari itu kemarin sebenarnya udah discounted ya. Asing tuh masih suka di sini. Nah, terus kemudian kita ngelihat untuk Antam ini kalau di M-Trade ini kita jadi pilihan untuk trading. Ya, kita masih ada jangka menengah, ada dapatlah 2 digit berapa belas persen. Jangka pendek kita juga udah profit taking. Kita lagi masih menanti untuk retracementnya. Disclaimer teman-teman, ini bukan satu ajakan beli jual ya. Jadi kita masih nunggu sekitaran level 1500-an kira-kira untuk retracement. Semoga dapat di area itu. Jangan-jangan di atas 1500 sideways terus mantul, kita nggak tahu juga. Tapi kita lagi ngeliatin ini emiten yang menarik untuk di trading. Nah, sedangkan untuk Inco-nya sendiri gimana? Inco beberapa hari ini juga ada pattern yang menarik ya. Inco ini ada pattern inverse head and shoulders dan juga udah breakout. Cuman kalau kita melihat harga nikel itu beda sama harga emas ya. Jadi harga emasnya naik terus, harga nikelnya itu nggak begitu naik gitu loh. Nah, jadi ini juga ke impact juga. Tapi kalau bicara soal saham komoditas, ini beda sama saham perbankan. Komoditas tuh naik turunnya lebih cepat. Nah, menurut aku ini lebih cocok buat trading ya. Ini lebih cocok buat trading gitu. Jadi wait and see dulu buat teman-teman yang belum ngerti ilmu trading. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar trading, belajarnya di, biasanya aku ngoceh ini. Saya kalau yang di Igo itu aku udah pin ya di bawah sini ya. Tapi kalau yang di YT dan di TokTok, ini di YT, ini di TokTok ya. Oke, silakan di SS sendiri deh, di screenshot sendiri deh gitu. Oke, yang di TokTok aku nggak boleh kelamaan show ini, ntar bisa di sama polisinya. Anyway, ya ngerti ya. Yang di YT malah udah aku pin terus URL-nya. Belajar tanggal 1 Maret jam 10 pagi cara trading. Jadi kondisi market kayak apapun, kamu masih bisa dapat keuntungan dari trading. Trading itu kayak tetap ada fluktuasi, mau kondisi lagi gimana pun, tapi pastinya kalau lagi uptrend, cuannya juga pasti lebih banyak. Nah, next M-Trade Start tanggal 1 Maret jam 10 tuh aku ada ngebahas Super Trader for Crypto and Stocks gitu loh. Jadi teman-teman boleh belajar di situ. URL-nya di sini, linknya, oke ya. Oke, terus kalau yang di Igo ini lihat nih, oke. Terus kemudian aku mau bahas saham. Kalau TLKM gimana? TLKM gerakannya mirip kayak banking ya. Terus kalau kalian nanya asing bakalan balik nggak ke Indonesia? Balik ya. Jadi kemarin waktu di tahun 2021 itu juga asing masuknya lumayan di Indonesia. Tetap akan balik di Indonesia ya. Nah, jadi kalau di Amerika mata uangnya kalau naik terus itu juga nggak baik buat negara tersebut gitu loh ya. Jadi kalau mata uangnya naik terus itu tidak menguntungkan Amerika dari sisi ekspornya dia, jadi harga barang-barangnya dia tuh jadi mahal lah istilahnya kayak gitu. Tapi kalau buat investasi, investor-investor justru malah tertarik dengan mata uang satu negara yang naik. Kira-kira gitu sih. Nah, terus soal Danantara udah paham ya, aku udah boleh move on dari cerita Danantara. Kamera Igoy-nya nggak fokus, masa? Coba udah boleh move on? Bangun infrastruktur buat long term sering nggak kepake katanya. Ya paling nggak jadi duit, jadi infrastruktur gitu loh, daripada nggak jadi apa. Kalau Danantara sampai boncos apakah berpengaruh ke saham di bawah Danantara? Gini, aku ajarin kalian berpikir ya. Satu hal, masih soal Danantara deh, karena ini penting banget buat kalian berpikir. Aku punya satu prinsip, sebenarnya ini
Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy aku mau share sesuatu. Yang di Igoy aku mau share ini. Oke, jadi kalian bisa lihat ini nih. Yang di Igoy. Bisa lihat ini nggak? Ini adalah Serenity Prayer. Serenity Prayer tuh isinya apa? Oke. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can change, and wisdom to know the difference. Ya, jadi Serenity Prayer ini bukan doanya orang agama apa enggak sih. Tapi dari sini aku jadi ngerti wisdomnya. Kita tuh mesti ngerti hal-hal apa yang ada di dalam kendali kita. Dan ngerti mana yang bukan di kendali kita, terus kita bisa mengubah hal-hal yang ada di kendali kita, dan wisdom untuk memahami perbedaannya, mana yang di dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Oke, pemerintah bikin Danantara. Danantara berhasil atau tidak berhasil, itu di kendali kita atau di luar? Di luar kendali kita ya. Sekarang apa yang ada di dalam kendali kita? Ngatur uang. Ngatur uang tuh di dalam kendali kita. Oke. Berhubung di luar sana faktornya ketidakpastian, indecision-nya lumayan gede, pakailah cara berpikirnya investor asing atau investor besar tuh, cara mikirnya gini, wah, kalau ini faktor ketidakpastian seperti ini, yang mereka bisa lakukan adalah menunggu kepastian, menunggu sentimen baik dari Donald Trump maupun dari Indonesia nih mau ngapain, ya kan? Makanya begitu ada yang positif mereka masuk. Nah, perhatiin. 15 Januari mereka masuk tuh di BBRI gede. Ada berapa triliun tuh aku lupa. Terus pokoknya gede waktu itu. Terus kemudian beberapa hari kemarin DHE itu ada masuk lagi juga. Berarti sekarang sebenarnya mereka tuh lagi melihat saham-saham banking di Indonesia tuh valuasinya murah. Cuman nunggu timingnya aja. Kalau ada sentimen bagus mereka masuk, sentimen bagus mereka masuk gitu loh. Dan nominal seberapa banyak mereka masuk pastinya sudah diperhitungkan. Terus ketika BCA bilang kita pertumbuhan kreditnya tahun ini 6-8% doang loh. Terus Bank Mandiri bilang kalau kita 10-12% doang loh, tadinya 19%-an. Oh, mereka langsung jualan kan? Mereka langsung profit taking kan barang mereka yang lama. Itu yang ada di kendali mereka. Jadi sekarang apa yang ada di kendalimu? Apa yang ada di kendaliku? Apa yang di luar kendali kita? Pemerintah mau ngapain aja itu di luar kendalimu. Kalau kamu kabur aja dulu, ini perspektifku ya, kabur aja dulu, misal kabur ke luar negeri mau ngapain? Kadang orang-orang tuh lucu, kabur aja dulu tapi bahasa Inggris nggak bisa. Oke. Kalau kabur aja dulu in terms of investing gimana Ci? Ya gak apa-apa sih, terserah, cuman mesti dipikir, kamu kabur aja dulu mau kabur kemana? Investasi, beli saham US. Nah, kamu mesti mikir, saham US tuh sekarang valuasinya berapa? Trennya gimana, nggak salah, diversifikasi boleh. Terus kamu mesti mikir juga pelaporan pajaknya bagaimana. Ngerti nggak kalau investasi saham US itu pajaknya gede. Kalau dibawa pulang di Indonesia tuh ya kamu laporin di pajak, kalau gitu nggak usah dilaporin, Gus ngawur. Ngajari kok yang nggak gitu. Ya kamu laporin pajak itu pajaknya gede, masuk ke pajak progresif gitu loh ya. Nah terus kalau misalkan kita investasinya saham US tapi di exchange Indonesia gimana? Jujur aku belum mendalami sampai sedalam itu. Tapi aku akan nyari tahu gitu loh. Jadi kalau kamu mau kabur aja dulu ke investasi, hari ini aku ada banyak tips-tips penting ya. Ke investasi yang lain atau di negara lain, kamu harus riset dulu ya. Jadi jangan kayak cuman ikut-ikutan FOMO, kabur aja dulu ke luar negeri, terus di luar negeri jadi beban negara, minta pulang, bikin masalah, minta pulang yang biayai negara juga. Itu aku bukan ngebelain negara sih, sama aja sih, aku di tengah-tengah, aku rakyat juga. Tapi maksud aku gini loh, satu, in terms of investing aku langsung aja. Jadi intinya sih, Miss, Big Banks tuh bagus gak? Big Banks Himbara tuh bagus gak? BRI ini udah mentok 38 tuh, mentok paling bawah loh, belum kejebol lagi loh sekarang. Lah mau nunggu BRI kejebol ke bawah, wah itu value investor seneng banget. BRI belum kejebol lagi loh, 38 loh, jadi bagus nggak? Loh kalau ditanya bagus nggak, angka itu bagus, angka di area sekarang bagus, terbukti ya dia ketahan di situ, turunnya nggak sampai di bawah itu.
Dan begitu ada sentimen positif, asing tuh masuknya gede di area angka ini, gitu loh. Oke, terus yang kedua, kalau gitu berapa banyak masuk? Kamu mau masuk Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, itu sebenarnya balik nominal awalnya yang kamu siap dengan resikonya, tanpa ada danantara pun kamu harus sudah mempertimbangkan resiko. Nah, resiko di market sejauh mata memandang, kalau aku pinjam istilahnya dari salah satu coach M-Trade kita ya. Jadi sejauh aku berinvestasi di saham, harga saham banking ya, BCA, BRI, BBRI sampai hari ini, dari puncak sampai level bottomnya itu belum pernah lebih dari 40%. Aku disclaimer. Buat BCA aja itu belum pernah lebih dari 40% turunnya dari puncak. Sekarang aku kasih lihat ya, BCA ini dia turun berapa persen dari puncaknya. Yuk kita lihat di Igoi ada chartnya, teman-teman yang di TokTok yang di YT, kalau mau ke Igoi aku @ellenmei_official. BCA tuh baru turun 19%an dari puncaknya. Oke, kalau BRI kita lihat ya, di historically dia pernah turun sedalam apa? Sebenarnya pukulan yang paling gede semasa aku di saham itu justru bukan di pandemi sih, malah pas krisis 2008. Nah, BRI pernah turun sampai 55%. Nah, jadi kalau kamu mau nawar, aku sebenarnya ini ya, caranya nawar secara teknikal tuh gampang banget. Oh, BRI pernah diskon sampai segitu 55%, berarti diskon 40% dari puncak atau 50% dari puncak tuh murah. Murahnya pol kalau kena diskon 50%. BCA 20% udah murah, apalagi kalau diskonnya sampai 40%. Dan hal ini pun juga aku bawa buat di kripto gitu, di Bitcoin. Disclaimer, nanti aku akan bahas Bitcoin belakangan. Oke, BRI di 2008 dari puncak sampai bottom pernah turun 73%, tapi waktu itu crash yang sangat besar sekali. Kira-kira kayak gitu. Nah, aku balik ke BCA ya. Jadi kalau buat BCA ini dia turun sampai 40%. Berarti aku ajarin kalian ngitung duit. Apa yang ada di kendali kalian? Yang dikontrol kalian apa? Duitmu kan? Nah, kamu mau masukin duit di saham. Misalkan lagi pas level puncak-puncaknya, pas naik-naiknya, pas lagi tinggi. Kamu ngitung, masukin duit 1M, kalau BCA resikonya bisa 40%. Pas ini ya, resiko kalau kamu beli saham pas naik terus itu jatuhnya bisa 40% kalau BCA. Oh, dalam histori pernah turun 40%, berarti aku bisa rugi berapa? Si Pek Tiao. Oke ya, kalau 100 juta kamu bisa rugi 40 juta kayak gitu. Terus BRI gimana? Lihat di historical. 2008 BRI pernah turun 70%. Nah, kamu kalau pas BRI naik di puncak, pas di September kemarin, kalau masuknya pas di puncak-puncak ya, pas naik tinggi-tingginya, kamu sebenarnya harusnya masuknya gini. Masuk di situ ngitung, oh ini bisa turun berapa. Jangan cuman kalau belajar saham nanya bisa beli saham apa atau enggak. Strategi kayak gini harganya mahal yang aku share malam ini. Jadi misalkan masuk di puncak di ketinggian, oh seandainya dia turun 70% kayak tahun 2008, aku siap nggak? Masalahnya highlight biar semuanya jadi smart investor. Smart trader, rich investor, semuanya bisa jadi smart trader, smart investor, rich trader. Gimana? Masalahnya tuh kebanyakan orang kena pom-pom, masukin duit harapannya selalu jadi naga. Coba kamu kalau masukin duit mikir, kalau misal jadi cacing gimana? Cacingnya kalau pas di BRI 2008 turun 70%. BCA seandainya masuk di puncak turun 40%. Nah, sekarang BCA sudah turun 20%. Anggap BCA turun lagi 20%. Nangkep nggak? Kalau misalkan kamu masuk di situ, antisipasinya gitu. Seandainya tidak turun sampai 20%, kamu kan sudah nyicil masuk dikit-dikit. Nggak usah marah juga, kata Miss Ellen turun 20%. Bisa turun 20% lagi, gak turun segitu, tuh namanya bukan rich investor, bukan smart investor, bukan rich investor, tuh namanya apa? Ngengong gitu loh. Aku kalau ngomong kayak gini ada yang ketawa, ada yang marah, tapi kalian semua yang nonton ini adalah, semua, tidak terkecuali, kalian yang nonton ini adalah smart investor, rich investor, smart trader, rich trader. Kenapa? Yang ngengong di luar sana nggak mau nonton ini ya, jadi di sini nggak ada yang ngomong. Oke, terus kemudian
Makanya gak usah marah. Kalau aku ngomong kayak gini kamu marah berarti merasa gitu loh. Karena aku ngomong orang yang di luar sana. Oke, itu tadi aku ngomong dari money management ya. Very important di awal. Sekarang aku tanyain Bank Mandiri. Kamu kalau mau masuk Bank Mandiri, kira-kira masuk berapa? Tak ajarin mikir. BMRI ya. Pada masa terpuruknya, terparahnya dia tuh pernah jatuh sampai kapan? Nah, ini terlepas dari urusan Danantara. Kamu harus mikir apapun. Nah, dia sama ternyata 70% juga. Oke, kita lihat lagi secara krisis, secara crash. Bisa turun berapa banyak? Oh, ini tahun 2015 tuh 40% dari puncaknya. Nah, terus kemudian 2020 pandemi 53%-nya kurang lebih samalah kayak BRI. Kalau gitu, kita coba ukur dari puncaknya di September sampai sekarang ini turun berapa? 35%. Oh, kalau gitu jika lo ya, belum tentu ya. Sampai dia terdiskon lagi 50%, oh ini kena standar deviasi minus satunya di sini 4.000-an, di angka 4.000-an. Kalau misalkan kamu masuk dari harga sekarang ya sampai ke 4.000-an, yang ditok-tok di YT ke Igoy aja, karena nggak di Igoy kamu nggak lihat chartnya, bingung ntar. Dari harga sekarang sampai area yang tadi aku maksud sekitar 3.700-4.000-an, itu diskonnya berapa persen dari harga sekarang? Oh, 24%. Berarti ketika kamu masukin duit, kamu harus mikir, jika seandainya what if. Namanya jika seandainya what if tuh belum tentu terjadi ya. Jika seandainya lu masukin 1M, kamu masukin 1M, udah kayak anak Jaksel aja, lalu orang Solo lalu dibilang temenku, deh Solo lalu oh iya maaf Oke, jadi kalau kamu masukin 1M turun 24%, 25%, berarti berapa resikonya? Kamu harus mikir resiko 25% tuh 250 juta, masukin cepet tiao 100 juta, resikonya berapa? Masih ada resiko 25%, berapa? 25 juta. Pasti kena nggak resiko itu? Belum tentu kena, tapi jika kena, maka kamu pemenangnya. Kenapa? Karena kamu tidak kehabisan modal. Tapi sebentar, Miss. Kalau misalkan naik, saya kan kehilangan kesempatan. Oh, pinter juga ya, benar. Karena aku udah bilang, kalian yang nonton di sini semuanya smart trader, smart investor. Benar juga ya. Kalau gitu gimana dong? Kalau aku jadi kamu gimana dong? Pilihannya ada dua jawabannya. Yang pertama, kamu bisa DCA kayak ilmu di Investstart 3 hari Minggu kemarin. Ada lagi nggak Miss Wes ora? Udah di rerun, harusnya tuh Sabtu 2 minggu yang lalu. Kemarin hari Minggu jam 7 kita ada bikinin rerunnya gitu. Itu pilihannya dua. Yang pertama dengan cara DCA. Atau yang kedua, kalau misalkan kamu lamsam, ternyata nggak sampai harga yang di bawahnya, berarti belinya pas belokan naik itu. Atau either way, nggak dapat semua, nggak apa-apa. Jadi modal kamu untuk investasi saham nggak semuanya kepake, nggak apa-apa. Loh, nanti hasil investasinya nggak maksimal dong, Miss. Saya suka dengan satu kata-kata Pak Yahya Setia Atmaja di dalam salah satu speech beliau yang kapan-kapan nanti saya akan potong-potong bareng tim saya untuk jadi konten. Saya udah izin dengan beliau. Tapi konteksnya beda. Beliau ini konteksnya leadership. Dalam konteks leadership, beliau tuh bilang gini, saya nggak suka kata maksimal, tapi saya suka kata optimal. Oh gitu. Berarti hasil investasimu itu tidak harus selalu maksimal. Kalau aku pakai kata efektif. Investing yang efektif adalah investing yang bisa minimize risk. Satu hal penting, wisdom. One thing Paul, kamu kalau dengar ini kamu beruntung. Banyak orang yang bandingin saham sama deposito. Bilangnya, alah deposito kecil, kemakan inflasi. Udah, all in aja lah. Di saham atau di kripto atau di apapun, di US stocks tuh udah kabur aja dulu US stocks. Atau kalau Indo lagi rally ya saham Indo atau apapun, saham Konglo, oh Bitcoin, apapun yang lagi naik, udah. Hal itu terjadi di tahun 2021 ketika pasar saham justru malah rally karena kebanyakan likuiditas. The Fed
kasih suku bunga begitu murahnya sampai 0 dan cetak uang terus di Amerika, likuiditas tuh begitu banyaknya. Di Indonesia juga sama, tapi sebenarnya terjadi stagflasi. Nah, ketika likuiditas banyak, pasar saham tuh naik, ngeroket. Waktu itu saya udah khawatir, wah ini naiknya nggak ada fundamental. Impact-nya akan berasa di tahun-tahun belakangan, dan bener. Naiknya tuh tidak ada fundamental ekonomi maksudnya. Ekonominya tuh stagnan, tapi likuiditasnya naik. Nah, itu kalau kalian nanya pas pandemi kenapa naiknya cepet, naiknya tuh kayak pakai steroid sebenarnya. Ya, dari Bank Sentral Amerika maupun kebijakan moneter dan fiskalnya tuh longgar banget. Pas itu tuh kan banyak semua influencer mendadak saham, influencer beauty, kecantikan yang dari biasanya ngomongin lifestyle, main skateboard, tiba-tiba mendadak saham. Aku juga bingung. Terus beberapa orang memberikan yang mendadak saham, influencer, beberapa, aku bukan mau ngejelekin atau apa pihak tertentu, cuman aku flashback aja. Bilang, ya ngapain di deposito? Nah, ketika 2021 bubble-nya pecah, 2022 pecah, langsung keluar satu statement yang membuat saya tuh juga belajar dari orang ini. Dia bilang gini, ternyata investasi di deposito lebih menguntungkan daripada di saham. Dia bilang kayak gitu. Kaget saya baca itu, karena biasanya dia yang mempromosikan terus saham-saham tertentu, tapi dia akhirnya menyadari, dia bertobat, dia ngomong kayak gitu. Aku mikir, kok bisa? Terus akhirnya dia bilang apa? Karena di saham saya rugi banyak. Saya menghargai kejujurannya. Luar biasa itu. Makanya teman-teman, kalau investasi itu belajar sama yang udah pengalaman, akan diajarin manage risk. Aku kalau belajar investasi sama teman-teman yang konglo-konglo, belajar bisnis juga, mereka selalu ngajarinnya, what's the worst case scenario? What's the exit plan? Exit strateginya tuh gimana? Makanya di M-Trade Academy diajarin piramida portfolio pinnacle. Trading tuh kan jauh lebih high risk daripada investing. Kenapa? Karena faktor kena psikologi trading, faktor macam-macam, fluktuasi, bisa cuan dari komoditas cepat, tapi komoditas cepat balik badan juga. Indi itu kita sempat waktu itu ruginya lumayan, tapi kita lihat ini bakalan balik cepat, dan akhirnya naik, kita cut loss dikit gitu. Terus kemudian kita tradingin lagi. Nah teman-teman kalau mau lihat, saya kasih lihat ini yang di TokTok yang di YT ke Igo ya, aku kasih lihat ini. So I'm so happy malam hari ini aku bisa ngomong hal-hal penting dan kalian stay di sini ngedengerin, nggak cow. Karena biasanya orang-orang tuh suka kayak cuman di iniin saham-saham doang nih. Ini Indi. Ya, jadi Indi tuh kita trading banyak cuannya. Nih, hijau ya. Ini sempat ada berapa belas persen dapat ya 2 kali. Terus kemudian yang satu jangka pendek, satu menengah sih. Terus ini yang minus 6%, minus 3%. Ini kita sempat agak keseret lumayan waktu itu. Tapi kita ngelihat, oh saham ini bakalan cepat naiknya nih. Nah, jangan coba-coba kalau trading sendiri ya. Jadi ini benar-benar dengan banyak pengalaman dan juga pemahaman gitu. Oke, terus kemudian di sini kita ada cut loss dikit, terus kita trading lagi, cuan lagi. Di Indi kita ada cuan lagi. Sementara untuk Indi kita juga lagi nge-watch lagi untuk trading lagi buat jangka pendeknya. Jadi kira-kira teman-teman, itu yang aku bisa bagikan, dan ini yang jauh lebih berharga sebenarnya dibandingkan sekedar rekomendasi saham gitu loh. Ini ada yang lucu nih komen di YT, Aglit exit way-nya ya sabar atau nangis di pojokan. Nah, maka dari itu sebelum exit way-nya nangis di pojokan, mikirnya dari awal materi M-Trade Academy kita dan M-Fast Academy kita nomor satu banget. Berapa banyak nominal yang kamu akan investasikan, berapa banyak nominal yang kamu akan tradingkan. Kita bisa trade, bisa invest, untung rugi ya, secara statistik kita lebih banyak untungnya daripada ruginya. Tapi kalau money managementmu salah, misal nih ya, kamu cuan, pinter nebak saham 7 kali cuan, kamu salah 3 kali doang. Pas 7 kali ini kamu lagi belajar, untungnya dikit,
dikit masuknya dikit. Lama-lama makin confident. Nah, ini yang menjadi bias. Perhatiin, penting kalian dengerin, penting. Biasanya orang masuk ke saham tuh masih tahu diri, masukin dikit, start small. Untung market bullish kayak saya dulu. Nah, begitu market bullish, cuan di saham, di kripto, cuan gede, masukin gede. Habis itu gimana? Nyangkut. 2017 aku nyangkut di kripto, habis itu balik lagi. Gitu loh. Jadi saham juga pernah ngalamin di awal-awal. Makanya 2021 udah nggak kejebak lagi, kira-kira kayak gitu. Kemudian udah nggak kejebak kayak money managementnya lagi. Oke, masukin banyak di belakang ya. Nah, jadi cuan dikit, masukin dikit, makin lama makin banyak. Nah, makin di puncak orang tuh makin confident, masukin makin banyak. Padahal kalau Warren Buffett, guru yang berpengalaman, dia bilang makin orang confident di puncak, kita makin takut, dia bilang gitu. Nah, sekarang Warren Buffett tuh cashnya lagi gede di US. Makin confident, dia makin waspada, dia jualan, orang-orang masih naik, masih terus masukin banyak, jatuh, boom. Bangkrut nggak? Iya, jadi rugi banyak. Kenapa? Ya karena makin di atas makin masuk banyak. Nah, padahal kalau Buffett bilang pas di bawah orang-orang lagi ketakutan, dia masuk banyak dengan circle of competence dia. Dia benar-benar mengerti apa yang dia lakukan, bukan hanya berdasarkan rekomendasi orang aja. Jadi sebenarnya saat ini, long story short, kalau kalian tanya kondisi saham-saham perbankan kita, justru aku seneng ada diskon, dan kalau bisa ada diskon lagi. BRI itu kayaknya udah mentok, tapi BCA dan BMRI aku expect ada diskon lagi. Gitu loh. Cuman masalahnya, kamu kalau investasi, meskipun valuasi murah, di invest masuk juga ada keuntungan, kalian bisa masuk. Please, masuknya tetap harus sesuai dengan senyamannya kalian. Kalau misalkan tadi ada beberapa faktor risiko yang angka-angkanya aku udah sebut tadi. Jadi soal Danantara, kamu gak bisa memprediksi ini bakalan jadi naga atau jadi cacing. Memang ngeri-ngeri sedep, jujur, personally. Ya aku kenal Pak Pandu, tapi aku ngelihat ini kan banyak hal yang di luar kendali beliau juga gitu loh. Jadi tidak sepenuhnya orang investasi dengan strategi yang benar pun ini long term. Kalau long term investing itu hasilnya, nah ini yang aku khawatirkan. Yang aku khawatirkan gini. Satu yang aku khawatirkan, jika tim beliau kompeten, investasinya itu untuk long term. Jika investasinya long term, short term bisa ada potensial loss. Dan kalau short term ada potensial loss di sini, apakah itu dianggap gagal atau dianggap berhasil? Saya nggak tahu. Ini time horizon investasinya berapa banyak gitu loh. Jadi sekarang patokannya berhasil atau enggak, kalau menurutku aku eliminasi jadi satu. Transparansi, bersih, nggak dikorupsi, itu doang. Karena kalau mau menilai keberhasilan investasi, investor yang benar-benar investor yang jago itu mainnya mereka long term. Kalau yang cari aman kadang-kadang ya setengah trading, jangka menengah. Kayak asing sekarang di Indonesia tuh, perhatiin di BRI itu balik lagi, udah mau selesai balik lagi. Yang di TokTok yang di YT ke Igoyu supaya bisa lihat chartnya. Asing tuh trading loh di BRI. Nih, masih ingat beberapa waktu yang lalu aku bilang kalau BRI itu kena standar deviasi -1 terus naik adalah berapa persen gitu. Oke, aku clean up dulu chartsnya. Ini kalau aku kasih lihat ya dari beberapa low, ini 2022, ini dari low ke puncaknya 22%. Terus turun lagi, ada berapa bulan, 6 bulan dia 25%. Ya profit taking, ini lagi dapat 29% profit taking. Kesimpulannya kalau mereka pakai cara tradingnya mereka tuh dalam beberapa bulan, sekitar 6 bulanan mereka profit taking 20-an%, kira-kira kayak gitu ya. Nah jadi aku nggak tahu apakah tim investasi Danantara bakalan pakai cara kayak gini atau enggak. Tapi kalau misalkan aku dijadiin timnya, alah siapa juga yang mau milih dijadiin timnya. Mungkin aku akan memilih pakai cara kayak gini. Kenapa? Karena aman gitu loh. Karena paling enggak kelihatan hasilnya gitu kan. Pak Prabowo jadi presiden berapa tahun, seandainya terpilih lagi berapa tahun. Masa ia mau investasi kayak Warren Buffett seumur hidup baru direalisasikan.
keburu dipecat kali hasil investasinya, floating loss dulu. Gak apa-apa Pak, value investing, ini sahamnya Warren Buffett, tunggu sampai ini buy and hold forever gitu. Hoi, saya mau hasilnya cepet nih, segera nih, dinilai sama rakyat nih, sama investor nih. Bodoh gitu. Waduh, pusing juga ya kalau gitu kita trading aja deh Pak 6 bulan ya. Ini ngomong-ngomong imajinasi saya kalau seandainya saya terpilih ya gitu loh. Nggak berharap, tidak berharap. Ini mengada-ada aja, apa ya, just imajinasi aja. Kayak misalkan ya, karena aku ngelihat investor asing tuh ada tendensi kayak gitu. Jadi itu aja kesimpulannya, kalian nggak usah takut berlebihan dan jangan kayak yang optimis dikit deh, jangan optimis ini juga ya, kayak valuasi murah terus hajar beli banyak gitu loh. Intinya sih ada atau tidak ada dana antara, kamu mesti harus ngitung faktor resiko itu tadi yang aku ajarin. Yang ketinggalan nanti nonton di YT, jangan lupa tanggal 1 Maret 2025 jam 10 ada M-Trade Start 3. M-Trade Start 3 ini baru, sebelumnya belum pernah ada. Aku akan ngebahas tentang cara trading dengan metode super trader untuk crypto dan US stocks. Untuk crypto tadi aku lupa bahas, aku mau bahas sebentar lagi. Aku mau bahas dikit, bahas nggak ya? Atau dibahas di tanggal 1 Maret aja deh. Nanti aku bahas tanggal 1 Maret aja deh, daripada nanti muter-muter materinya kebanyakan di sini. Daftarnya kalau yang di Tok Tok, yang di YT di sebelah sini ada tulisannya. Kalau yang di Igoy di sini. Nih, udah kelihatan kan ya? Yang di Tok Tok, yang di YT kelihatan ya? Linknya kelihatan. Yang di Igoy lihat di sini, aku ada pin. Oke, saya Ellen May, selamat malam, salam profit. Aku mau cek comments. Kalau Mudita, kalau BCA nggak apa-apa, dia kan nggak terlalu impact sama ini ya, dan antara atau apa, ya I think lebih stable. Selamat malam, hai Alkorin, thank you giftnya semuanya. Kenapa malam hari ini aku begitu lemah lembut ya? Masa sih? Ya nggak sih? Ini kelas dari Jepang. Out of topic udah selesai nih live-nya ya. Aku lagi belajar tentang budaya Jepang, budaya bersih-bersih, budaya orang Jepang tuh kok baik-baik ya. Kalau aku jadi kayak orang Jepang gitu kan kayaknya lebih lucu ya. Bisa nggak ya? Mi, sebut namaku please. Andre Wibowo. Bahas kripto, panjang nih. Kalau bahas kripto bisa. Hai Cito. Besok deh kalau kripto di webinar aja. Di sini kayaknya audiensnya lebih banyak ke saham. Thank you Cito. Ci, saham Akra gimana menurut Cici? Trading aja itu. Ya, kita cuman tradingin Akra itu. Lagi nunggu momen buat masuk lagi buat jangka pendek. Buy duluan, mau daftar yang di pin. Mantap, to the point Miss Ellen, dalam angka 1 sampai 100. Berapa level of confidence means terhadap Danantara? Ini kayak nanya saham rekomendasi. To the point, saya nggak tahu, I have no idea. Seberapa pintar dan seberapa hokinya tim investasi mereka juga. Ada faktor luck juga kalau aku bilang. Faktor hoki, faktor timing. Jadi kalau misalkan timingnya bagus, pas kamu ditunjuk jadi manajer investasi, itu hasilnya bagus. Dan sekarang kalau aku bilang di Indonesia memang valuationnya murah, tapi yang agak nggak hokinya secara timing itu kena faktor Amerika, presidennya Donald Trump. Donald Trump itu kayak dewa mabok gitu loh. Kalau bahasa Jawanya bilang esok dele sore tempe. Arah lemah lembut. Enggak lah, aku baik hati kok, lemah lembut. Tonin, hai. Saya nonton di Liputan 6 ya. Adi apakah bisa kumpulin barang? Adi lagi disupport sih kalau buat dividen investing sebenarnya ya. Ini bisa jadi diversifikasi. Cuman disclaimer ya, teman-teman belum belajar di Mfast, aku nggak berani deh ngomongin di live kayak gini, banyak yang nggak paham soalnya sama prinsip investing. Trading juga lagi disupport sih, sempat breakdown, kita sempat cow. Karena jatuh di 20 Februari volume gede ini, kita mewaspadai banget sih.
Tapi ya anyway, untuk dividen investing dikit-dikit, tapi penting belajar dulu ya. Kalau kamu nggak belajar dulu, cuma ngikut pilihan sahamku doang, investing trading itu bukan soal sahamnya apa. Investing dan trading itu, thank you gift-nya Timothy Son Alcorin. Investing dan trading itu soal mindset. Kalau investing itu soal kayak kamu milih bisnis, kayak kamu berbisnis, business driven investing, itu Warren Buffett bilang itu. Kalau trading beda, trading itu kayak orang dagang. Jadi kamu harus tak kasih satu mindsetnya trading. Sebentar ya, aku kasih mindsetnya trading ya. Trading itu gini, kayak kamu jualan buah, nah, buahmu laku. Tapi suatu ketika buahmu tuh nggak laku, udah mau busuk. Kira-kira kamu mau apain? Jual atau tahan? Ya kalau penjual buah yang rasional, jual kan. Tapi trader kadang-kadang jadi irasional. Irasionalnya karena ya harusnya kemarin aku bisa dapat untung lebih besar. Masalahnya kan buahmu itu kalau penjual buah selak buahnya bosok gitu loh. Nah ternyata setelah dijual ya, misalkan setelah dijual buahnya menghijau lagi, naik, mosok sih ya enggak lah. Ya bedanya penjual buah dan trader itu. Jadi gak usah dipikirin. Jadi anggap aja misalkan kamu udah jual buahnya yang agak mau busuk itu, tiba-tiba kamu dapat pasokan lagi buah yang lain, tapi buahnya tuh udah diambil sama kompetitormu. Anggaplah kayak gitulah, kayak orang dagang lah. Gak bisa kamu kayak dapat bener-bener di best price, jual di best price juga gitu. Kadang-kadang aku pernah ngalamin juga. Kayak Dewa itu aku udah profit taking, dia masih naik lagi. Ya wes syukurin. Dulu banget 2021 Antam tuh gila banget naiknya, dalam berapa bulan naik 200% itu. Ya udah kita profit taking, M-Trade profit taking. Udah waktu itu udah bilang jangan masuk, bahaya. Karena chartnya monthly udah kayak tegak garis lurus sih, udah rasional nih. Ini udah orang gila semua yang masuk tuh kayak wah udah tiong, kalau bahasa apa sih tiong ini? Wah. Masuk di situ, masuk terus bilang udah stop, nggak mau, ini kan masih naik gitu. Akhirnya beneran jatuh. Ya udah, kita cuannya nggak semaksimal itu. Makanya aku nggak mau pakai kata maksimal kayak Pak Yahya di leadership, pakai kata efektif atau optimal gitu. Oke, terus aku jangan dipaksa memprediksi Danantara. Nggak ada satu orang pun yang bisa prediksi. Banyak yang takut kayak akankah sama nih DAF 202, akankah sama dengan Asabri Jiwasraya. We never know. Jangan-jangan karena pemerintah iniin terus, dianggap jelek begini, justru mereka membuktikan yang terbaik, bisa jadi loh. Oke. Bikin catering buat webinar cuantastik, sabar ya, satu-satu ya. Miss linknya mana? Yang di Igo ini, di bawah sini, yang di YT, yang di Tok ini. Oke, gitu aja ya. Miss pernah dapat di best price? Ya pernah dong. Dapat di best price di bottom pernah. M-Trade juga bottom pernah. Investing, trading juga pernah. Jual di pucuan pernah juga. Tapi kita tidak pernah mindsetnya kayak harus kayak gitu. Si websitenya gak bisa dibuka. Masa sih? DM aku aja kalau websitenya gak bisa dibuka, atau SS aja. Kayak emtrad.id _live. DCII itu menurut aku ya gitu deh. Ini yang ngerti M-Trade Academy ngerti lah ini gimana ya. Ya kalau aku sih nunggu dia oke dulu deh likuiditasnya. Ini apa ya? Miss kalau diajak masuk tim Danantara mau nggak mau. Terus siapa juga yang mau ngajak. Kalau kondisi gini, M-Trade trading saham apa? Merah juga nggak? Oh, oke. Yuk kita lihat ya, M-Trade trading saham apa ya? Nggak ada linknya, emtrade.id _live atau DM aja. Kan udah aku pin. 4ND150. Mau lihat M-Trade trading saham apa aja? Oke, aku refresh dulu, lihat di Igoy. Dari tadi bilang selesai, gak selesai. Oke, ini malah profit taking banyak loh. Diem-diem cuan diem-diem trading, jualan MAPI. Ini yang udah review sell ya, yang belum, yang masih hold ya rahasia. Kadang-kadang kalau yang masih hold itu rugi, jualnya bisa cuan. Kadang cuan jualnya bisa BEP atau bisa lebih cuan. Kira-kira kayak gitu. Ada trailing stop lah, ini MAPI.
Toba. Ini udah review sell loh, jangan ikut-ikut loh. Akra ini profit taking, kalau hijau tuh cuan. Nah, terus ADI kita sempat cut loss waktu itu 0 sampai -5. Ini Toba ada trading beberapa kali. Ini Toba cuan 7%, 8%. Indi banyak cuan malah belakangan. Tapi ini aku nggak banyak bahas di IG ya. Ini LPKR ada profit taking 4%, cut loss 5% juga ada. Ini MTEK, BTPS ya, banyak cuan lah. Cuan bungkus. Ini swing trading banyak nih. Antam juga, MTEK lagi, MLPL, Dewa. Ini udah profit taking. Jadi kayak ginian yang trading cuan bungkus aku nggak kebanyakan mention di IG juga, karena khawatirnya kalau teman-teman yang di udah tadi kalau kesebut IG terus, teman-teman yang ada di sosmed itu nggak tahu kapan exitnya. Kalau di Mtrade kita bimbing dari education Mtrade Academy sampai dapat Mtrade trading ideas. Gitu aja. Terima kasih Mudita, terima kasih wifi data ya. Enggak dulu, kalau saya enggak dulu. Bukan soal nggak bisa naiknya, tapi lebih ke kemarin wifi sempat di suspend beberapa kali. Itu aja sih kalau wifi alasanku. Kalau wifi nggak di suspend secara liquidity menarik ya kita akan watch, kira-kira gitu. Oke, jadi masih bisa naik, mungkin masih bisa, trennya masih bisa, tapi kita belum dulu. Gitu aja, selamat malam semuanya, thank you, salam profit. Kuatin ya, dah.